biasa kan? Sehat-sehat ya di rumah. Oke, sekarang hari ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu, buat adik-adik yang sedang mainannya diletakkan dulu ya. Kita mau ibadah sekolah minggu. Ajak papa, mama, dan keluarga untuk ibadah sekolah minggu bersama kakak-kakak di sini. Nah, kita mau mulai memujikan sebuah lagu, tapi sebelumnya kita bangkit berdiri dulu. Ayo berdiri dulu, kita harus pujikan dengan penuh semangat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga menjaga kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga menjaga kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Ting ting. Hati-hati gunakan matamu. Ting ting. Allah Bapa di surga menjaga kita semua. Hati-hati gunakan matamu. Ting ting. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga menjaga kita semua. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Ting ting. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Ting ting. Allah Bapa di surga menjaga kita semua. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Ting ting. Nah, sebelum kita doa pembukaan, adik-adik yang di rumah boleh duduk dulu. Kita mau berdoa pembukaan kakak hantarkan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Engkau telah berkati tidur kami tadi malam dan berkati kami di pagi ini dengan keadaan yang sehat. Tuhan, sebentar lagi kami mulai sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Adik-adik masih semangat dong ya untuk memuji nama Tuhan? Masih semangat? Semangat dong. Oke, karena Tuhan Yesus sudah memenangkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang taat. Mari kita pujikan sebuah lagu, Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya,
bangkit serukan nama Yesus. Nah, kenapa sih kira-kira? Karena Tuhan itu telah bangkit untuk menyelamatkan kita semuanya. Nah, saatnya kita untuk menyerukan nama Yesus kepada semua orang. Mari kita pujikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus pada firman Tuhan. Shalom adik-adik. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami agar kami bisa menerima dan memahami firman yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelumnya kita mau membaca firman Tuhan dulu ya. Kita buka Alkitabnya dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 14. Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir.
Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasus pada kakimu, dan tongkat-tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Amin. Nah, itu tadi sebelumnya adik-adik tahu nggak tanggal atau hari kemerdekaan Republik Indonesia itu tanggal berapa? Ayo. Ya benar banget ya, tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada waktu itu Indonesia itu dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, dijajah oleh Jepang 3,5 tahun. Dijajah itu enak nggak sih, Dek? Nggak enak ya, pasti. Dijajah itu mereka harus bekerja tanpa diberi upah, mereka harus diperbudak oleh bangsa lain seperti itu. Nah, pasti nggak enak ya adik-adik. Nah, itu juga yang terjadi kepada bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Mesir pada saat itu. Nah, bangsa Israel itu juga menderita, kayak mereka disuruh kerja setiap hari, tidak diberi gaji, tidak diberi makan, seperti itu. Nah, untuk itu Tuhan mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Adik-adik ingat nggak ceritanya seperti apa? Nah, Musa dan Harun ini dipanggil Tuhan. Lalu apakah Tuhan tidak campur tangan? Ya pasti Tuhan campur tangan ya. Tuhan itu menurunkan tulah 1 sampai 10. Ada yang masih ingat nggak? Nah, adik-adik nanti lebih lengkapnya bisa dibaca di Keluaran 7 ayat 14 sampai Keluaran 10 ayat 29. Nah, tulah itu yang pertama itu air menjadi darah, yang kedua kata, yang ketiga nyamuk, yang keempat lalat pikat, yang kelima penyakit sampar pada ternak, yang keenam bara, yang ketujuh hujan es, yang kedelapan belalang, yang kesembilan gelap gulita 3 hari. Nah, itu semua terjadi kepada bangsa Mesir. Tapi apakah dengan itu Firaun mau melepaskan bangsa Mesir begitu saja? Setelah diberi tulah, diberi hukuman Tuhan yang 9 itu, apakah Firaun kapok?
Tidak ya adik-adik, Fir'aun itu tetap berpikir, kalau mereka nanti aku bebaskan, terus yang bekerja siapa? Enak banget dong mereka kalau keluar seperti itu. Fir'aun mikirnya seperti itu. Nah, lalu Tuhan mengirimkan tulah yang terakhir, yaitu anak sulung mati. Jadi anak sulung, adik-adik tahu nggak anak sulung itu anak yang bagaimana? Ya, anak sulung itu anak pertama dari setiap keluarga itu nanti akan mati. Nggak cuma manusia, tapi hewan, anak sulung dari hewan juga nanti akan mati. Seperti itu. Nah, lalu anak-anak bangsa Israel bagaimana? Nah, anak-anak bangsa Israel itu makanya Tuhan memberi perintah kepada bangsa Israel, perintah yang harus dituruti agar mereka selamat dari tulah yang ke-10 itu. Nah, kira-kira perintah yang harus dijalankan itu apa? Yang pertama, Tuhan menyuruh mereka itu untuk menyembelih kambing atau domba untuk korban, lalu darahnya itu diambil, lalu dioleskan pada pintu-pintu di rumah mereka, darahnya itu sebagai tanda. Jadi nanti kalau Tuhan lewat, Tuhan melihat di setiap rumah yang ada tanda darahnya itu tidak akan diambil anak sulungnya atau tidak akan dimatikan anak sulungnya. Nah, yang selanjutnya dagingnya dikemanakan? Dagingnya itu harus dimakan sampai habis, tidak bersisa. Lalu boleh kalau keluarganya kecil itu boleh gabungan dengan keluarga lain, dimakan bersama-sama, dan mereka harus memakai ikat pinggang, harus memakai alas kaki, dan juga memegang tongkat kayak orang yang bersiap-siap mau pergi seperti itu. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Jadi pada malam hari itu Tuhan lewat, Tuhan lihat di sekeliling, dilihat pintunya. Kalau yang ada darahnya itu berarti mereka menuruti perintahku, mereka akan selamat, seperti itu. Nah, lalu yang tidak ada darahnya itu mereka anak sulungnya meninggal, lalu Fir'aun akhirnya menyerah. Akhirnya Fir'aun membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, seperti itu. Nah, lalu itu adalah Paskah pertamanya bangsa Israel. Nah, Paskah yang adik-adik tahu selama ini itu adalah Paskah di Perjanjian Baru, itu artinya kebangkitan Tuhan Yesus ya adik-adik. Tapi kalau Paskah di Perjanjian Lama itu artinya dilewati. Jadi tadi Tuhan Yesus lewat. Tuhan Yesus kalau melihat darah itu dilewati saja, di skip. Jadi anak sulungnya tidak mati, seperti itu. Nah, apa yang bisa kita petik dari semua ini adik-adik? Kita harus selalu mengikuti perintah Tuhan. Coba dibayangin kalau ada keluarga yang tidak mengoleskan darah di pintunya, pasti terkena hukuman Tuhan kan? Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengikuti perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita beroleh keselamatan. Contohnya, menaati firman Tuhan itu bagaimana? Kita harus menaati perintah orang tua, karena perintah orang tua itu juga uluran tangan dari Tuhan, perpanjangan tangan dari Tuhan. Jadi kita harus mengikuti apa yang ayah ibu kita katakan untuk kita lakukan, seperti itu. Kita harus taat, seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga firman ini dapat berguna bagi adik-adik semua ya. Selamat pagi, shalom. Nah, gimana nih firmannya adik-adik? Terberkati kan? Semoga kita selalu terberkati ya sama Tuhan. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini kita mau membuat aktivitas dengan tema pintu yang dilewati. Nah, aktivitas kali ini adik-adik diminta untuk menuliskan ayat indah yang terambil dari Keluaran 12 ayat 14a.
Dan jangan lupa kalian foto aktivitas kalian. Jadi kalian foto sama aktivitasnya. Minta tolong ayah, ibu, orang tua kalian atau keluarga yang lainnya untuk memfoto kalian bersama aktivitas. Dan jangan lupa dikirimkan di nomor yang ada di bawah ini. Kakak-kakak tunggu sampai hari Kamis ya. Dan buat kalian yang kemarin udah ngumpulin aktivitas, kira-kira masih ingat nggak membuat aktivitas apa? Ayo. Bener banget, kita membuat mahkota pengutusan. Kira-kira siapa aja yang udah ngirimin? Yuk kita lihat sama-sama. Adik-adik, untuk adik-adik yang mau mengumpulkan persembahan bisa minta tolong ke papa mama untuk mengumpulkan persembahan yang sudah disediakan di pintu masuk gereja, tepatnya ada di sebelah kanan. Nah, di situ ada kotak persembahan, tulisannya persembahan sekolah minggu. Dan adik-adik yang mau mengambil bahan aktivitas juga sudah disediakan di dekat kotak persembahan sekolah minggu. Oke adik-adik? Adik-adik, kita udah di penghujung acara sekolah minggu. Tapi jangan sedih, karena minggu depan kita masih ada sekolah minggu online. Untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita mengucapkan Sekarang saya sudah bebas. Sambil tepuk tangan ya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya sudah bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya sudah bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya sudah bebas, bebas, bebas. Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.